Thank you for coming, Gianluigi Kristoikov. Apa kabar? Baik, Bang. Hari ini anak lu ulang tahun ya? Selamat. Betul. Ya. Thank you. Apa rasanya menjadi bapak dari anak yang lucu? Kerja. Kerja. Berarti anak lo Virgo ya, untung bukan Gemini. Waduh, kalau Gemini bermuka dua nanti anak gua. Iya. Nah, gue mau ngebahas tentang topik yang amat sangat menarik belakangan ini. Apa tuh, Bang? Coki Pardede. Waduh. Gue denger nih, isunya adalah lo adalah orang yang bertanggung jawab atas lunasnya utang Coki ke kantor. Karena show-nya dia sukses lu jual ke promotor. Boleh sharing ceritanya? Jadi ini merupakan tour ketiga yang harusnya kan. Ketiga harusnya? Ketiga, karena yang pertama maaf saya tersinggung, ketangkep. Oh, ketangkep. Kita ubah jadi maaf saya ketangkep. Maaf saya ketangkep. Akhirnya ini yang ketiga nih, konsep yang ketiga maaf saya bebas. Oke. Nah, karena melihat antusias yang begitu besar kan, terus gua coba kayak biasa tuh MLI kalau bikin acara kan langsung nentuin kotanya, Bang. Betul. Oke, kita di kota ini. Nah, kali ini tuh beberapa show terakhir MLI kita coba dengan sistem lelang. Oke. Jadi dengan persyaratan satu kota yang mencapai 300 penonton kita datengin. Gue inget Coki tuh kita buka 30 kota. 30 kota? Dan yang menembus 300 persyaratan lah ya. Itu 20 kota. Sebenarnya 22. Syaratnya apa? 300 penonton. 300 penonton? Mendaftar. Minimal? Iya, 300 email. Wih. 300 email. Berarti kan satu email bisa lebih kan? Betul. Beli. Dan yang sebenarnya lolos tuh bisa sampai 25. Sebenarnya, tapi melihat waktu, akhirnya gue memutuskan untuk 20 kota. Dan 20 kota ini entah gimana ceritanya, gue akhirnya ketemu ngobrol sama orang-orang dan ketemu seorang promotor yang akhirnya mau membelilah turnya Coki 20 kota. Kenapa lo bisa ketemu promotor itu? Kan emang basicnya suka nongkrong aja kan, Bang. Oke, iya. Suka nongkrong, iya, nongkrong. Nongkrong di mana, jelasin dong. Di alun-alun kan enggak dong. Nggak, jadi kayak kalau misalnya ada temen yang kayak gue pengen sharing kerjaan gue, Gi. Udah, gue nongkrong. Di? Waktu itu gue inget banget di Walking Drums. Oh, Walking Drums. Itu tempat bayang ya? Bukan. Di Pati Unus. Ngopi-ngopi aja, ngobrol. Terus dia bilang, ya udah coba gue tawarin deh ke partner gua untuk turnya Coki, karena mereka juga nonton stand up dan mereka melihat value-nya begitu besar juga. Terus akhirnya, wah yakin gak sih nih? Karena MLI nggak pernah pakai promotor sebelumnya. Betul. Ini yang pertama kali berarti? Ini baru pertama kali. Akhirnya setelah mereka bilang, ya udah mana decknya, proposalnya, gue bikinin tuh, Bang. Gue bikinin. Dari pas gue bikinin, gue taruh angka di dalamnya secara value. Terus di mana angka itu bagi gue pun nggak yakin. Ini oke nggak ya angkanya ya? Oke. Nah gitu. Pas nyampe ke mereka bilang oke. Tanpa nawar? Tanpa nawar. Akhirnya sih nawar, dikit tapi. Dikit, tapi tanpa nawar. Ya pasti udah M. Udah M dan udah deal 20 kota. Di mana semua production mereka tanggung. 1 sampai 5 berapa tuh? Kalau boleh. Di setengah itu. Aduh. Setengah dikit atas ini. Setengah dikit atas. Nah, akhirnya 20 kota udah beres, dibeli promotor dan penjualan tiket Coki pun oke banget. Udah kalau sampai kita syuting hari ini sekitar 6.300 tiket terjual. Bahkan Jakartanya sudah dari kapasitas 2.000 berarti sudah terjual 1.200. Gila, padahal mereka belum tahu ya Coki ketangkap lagi apa enggak. Nah, kan? itu dia. Gue waktu kemarin tur di kota-kotanya Adri, kan gue ngebuka ya, MC-in. Terus gue nanya siapa yang udah beli tiket Coki. Terus pada angkat tangan, gue bilang kok kalian pede. Kok kalian pede Coki gak ketangkap lagi. Kita aja ragu loh. Ya tapi senengnya antusias besar, tapi jadi deg-degan sih, Bang. Kenapa deg-degannya? Karena ini kan jadi flashback waktu mau bikin maaf saya tersinggung. Itu 2000 berapa sih? Tahun lalu berarti. 2021? Karena ini porsinya sama persis, tanggalnya sama persis. Coki ketangkap itu 1 September. Sekitar bulan-bulan itu lah, September. 2021 ya? Pas mau jalanin tur. Kayaknya 3 minggu sebelum jalan turnya deh. Nah, di mana posisinya itu penjualan bagus semua, Bang. Bagus semua, terus emang nggak ada sponsor pada waktu itu. Cuman ada brand yang nempel sama Coki. Nah pas ketangkep, udah tuh
itu kan menjadi beban perusahaan. Utang. Jadi utang kan jadinya. Nah, ketika ini promotor masuk, gue cuma bertanya-tanya kayak, kok diberi kemudahan ya? Ada masalah apa di depan nanti? Gitu. Karena gue kayak, anjir ini jangan sampai deal tanda tangan kota, kan 20 kota panjang ya Bang ya? Bener. Dan gue bisa bilang ini merupakan tour stand up terpanjang, dan kayaknya terbanyak kotanya. 20 soalnya. Gue sempat cari kayak, Panji nggak nyampe, ya, kayaknya paling panjang lah. 20 kota dan dengan kapasitas yang besar-besar, yang kayak satu kota tuh kapasitasnya 700 sampai 1000. Jadi total penonton 20 ribuan. Tapi mudah-mudahan ketakutan lo tidak menjadi kenyataan kan? Semoga. Karena kan kesulitannya sudah terjadi tahun lalu. Iya. Karena udah tinggal kemudahan aja. Betul. Gue sampai ngobrol sama Coki, gue bilang, gue bakal tetap ngelakuin yang terbaik. Seperti janji gue waktu bikin Maaf Saya Tersinggung. Walaupun finalnya lu nggak ada, ya kan. Dan kali ini gue bakal tetap dengan tim MLI, gue bakal ngelakuin yang terbaik. Promotor juga bakal ngelakuin yang terbaik. Tapi please lakuin yang terbaik buat kita juga gitu. Dia ngomong apa? Saya bantu lah ya gitu. Dia sih kali ini cukup kooperatif ya. Oke. Ya, walaupun, sekarang Coki yang sekarang nih? Enggak, sama juga sih. Kooperatif juga, tapi gue melihat dia pengen membayar kesalahan juga sih di sini. Oh iya. Dia pengen membayar. Tampak kesalahan. dari air mukanya ya. Tampak dari semangat ya, walaupun gue ragu kenapa bisa semangat lagi ya. Waduh. Iya. Gitu. Tapi lu kan sempat, ya kita bisa bilang lo kecewa kan tahun lalu. Iya. Dengan kejadian itu. Ya. Sekarang lo melihat dia Coki yang baru ini, apa perasaan lo? Pasti ya ada secerca harapan ya, apalagi Coki mau rehab ya secara pribadi ya dari kita ya. Keluar dari RSKU kemarin, dia melanjutkan rehab juga. Ada keinginan untuk ya udah, gue bertanggung jawab atas kesalahan gue gitu. Jadi harapan itu yang gue pegang sih sebenarnya. Ya walaupun tetap ada rasa nggak percayanya gue munculkan untuk berjaga-jaga. Jadi mungkin ada Maaf Saya Tertangkap 2 ya kalinya. Aduh. Gian, pas lo ngegolin proyek miliaran itu untuk kesuksesan acara Coki, apa yang ada di pikiran lo selain bahwa datangnya duit? Selesai nggak 20 kota? Itu doang di pikiran gue Bang. Selesai nggak? Gede tuh ketakutan lo tuh? Gede Bang. Panjang soalnya 20 kota tuh. Kalau kecuali 20 kotanya itu sebulan, aman. Oke. Ini sampai Februari, berarti masih ada 5 bulan lagi. Kecelek dikit, lewat itu Bang. Artinya penjagaan lebih ketat? Enggak sih. Kita kan juga koordinasi sama KYRI kan, harus ngapain. Pendeta Yeri ya? Ya Pendeta Yeri. Jadi kita tetap kasih tanggung jawab ke Coki, walaupun kita tetap memberikan road manager juga untuk mendampingi talent Coki dan opener nanti di setiap kota gitu. Oke. Jadi tetap ada antisipasi lah dari kita, walaupun gue pribadi gue bilang sama Coki, gue coba percaya sama lu gitu. Apa jawaban dia? Ya asalkan di kamar sendiri sih kata dia. Oh gitu. Ya. Akhirnya kita mencoba bernegosiasi Bang. Lu maunya apa? Biar lu nggak ngerasa nggak kekekang. Gue kasih tahu mau gue apa gitu. Oke. Dia sendiri tapi sama handphone apa enggak? So far kan sekarang udah mulai megang handphone. Oke. Udah mulai posting juga kan, mulai nunjukin muka. Ya ada hal yang mungkin kita nggak bisa jaga 24 jam juga. Betul. Tapi setidaknya gue coba untuk ngajak ngobrol Coki untuk kayak ini tanggung jawab bareng-bareng. Gue coba mengeksekusi apalah kemauan lu, ya tolong eksekusi kemauan gue juga gitu. Iya kan, kalau kita manusia ya, maksudnya walaupun kita sendiri, Tuhan tetap menjaga kita. Ya. Tapi apakah Tuhan mau menjaga Coki? Nah kan? itu dia kan nggak percaya. Gimana tuh? Karena cukup pusing ya waktu Maaf Tersinggung jadi Maaf Saya Bebas, Maaf Saya Tertangkap tuh kondisinya oke nih bakal jalan nih. Itu sampai gue kemana-mana juga nemenin Coki waktu itu. Sempat nemenin Coki. Tapi emang mungkin sih juga gue bilang konsep Maaf Saya Tertangkap tuh udah jadi backup plan gue. Dari Januari ketika promo Maaf Saya Tersinggung. Wah, lu udah punya plan B-nya? Udah punya plan B-nya karena ya kita tahu waktu itu Coki lagi berusaha untuk keluar kan dari narkoba kan. Kita kasih rehab segala macam. Sekarang dia pengen masuk. Wah. Waduh jangan. Enggak ya, jangan dong. Terus melihat wah semua sold out kota-kota gitu. Dengan harga tiket yang nggak semahal sekarang tapi sold out, pre-sale sold out, bahkan kota-kota yang
UMR-nya tidak seperti Jakarta pun tuh sold out gitu. Oh, gila. Pas ketangkep cukup gue butuh waktu 3 minggu sampai sebulan untuk meyakinkan bahwa penggantinya itu maaf saya bebas. Maaf saya tertangkap. Karena di otak gue, apakah penonton mau nonton acara ini, di mana ini adalah acara roasting yang nggak ada yang di roastingnya. Iya betul. Kan di mana-mana roasting ada orangnya. Ada orangnya, ini nggak ada. Dan bukan sosok yang dihormatin juga kan? Betul. Iya. Walaupun sangat terganggu ya penjualan maaf saya tertangkap tuh sangat terganggu. Banyak minta refund orang? Banyak. Oke. Akhirnya bergeser dari penonton Coki jadi penonton MLI yang beli. Iya. Tapi senengnya ya sampai di kota terakhir Jakarta berhasil dengan gimmick-gimmick yang sempat viral juga, orang dibentak-bentak segala macam. Dan iya betul. Pas keluar kayak ya udah kita coba dengan maaf saya bebas gitu. Dan ya ada aja. Masalahnya yang bikin bingung adalah Coki ini gak percaya Tuhan, tapi selalu diberkati, Bang. Artinya? Nah itu dia, yang bener yang mana? Apakah kita harus tidak percaya juga? Ya karena selalu diberi kemudahan lah Coki. Iya. Selalu ada jalan buat dia sih. Betul. Gue sih mengakui itu nggak bisa gue pungkiri bahwa ini anak beruntung. Iya. Gitu. Ya kemarin si Patrick ngebandingin Coki sama Ari Lasso. Kata Patrick, Ari Lasso tuh butuh beberapa tahun untuk bisa bounce back lagi. Yes. Coki nggak ada hitungan bulan loh. Denny Sumargo butuh waktu 5 tahun untuk bounce back. Dari kasus yang dia dituduh hamilin anak orang. Iya. Ternyata DNA membuktikan bahwa dia bukan bapaknya. Oh iya. Baru tuh butuh 5 tahun. Kalau Coki nggak mungkin dituduh ngambilin anak orang juga. Nggak mungkin. Okay. Betul ya. Ya itu nggak mungkin. Nyelundupin barang mungkin. Mungkin. Dan sangat cepat. Dan hebat ya. Bayangin video promonya di YouTube itu terakhir kemarin hari Minggu gue lihat itu nyentuh angka 38.000. Iya betul. Terus di Instagram juga banyak banget. Betul. Emang ditunggu-tunggu orang ini. Iya, diberkati banget. Diberkati banget. Mungkin dengan perjalanan ini Coki bisa sadar bahwa kemurahan Tuhan itu ada. Iya, tapi kan dia merasakan betapa menderitanya dia dari kecil kan? Iya. Itu yang mungkin akan diceritakan nanti. Mungkin. Jadi ini spesial sih di Maaf Saya Bebas ini, dia bakal ceritain tentang perjalanan hidupnya dan apa sih dibalik pola pikirnya, apa yang terjadi di video penangkapan itu. Iya. Dan pasti kan yang dipertanyakan sama penonton adalah kenapa dia pakai sabu, dan apakah benar dia gay. Itu yang bakal dijawab. Oh, dia gay? Itu dijawab di Maaf Saya Bebas. Berarti mesti nonton ya? Harus nonton. Oke. Berarti lu segitu care-nya sama Coki sebenarnya? Gue sangat care, gak cuma nama Coki sih sebenarnya, sama semua talent MLI juga gue coba care gitu. Oke. Karena gue punya pola pikir bahwa apa yang gue lakukan itu impactnya bukan cuma ke mereka tapi ke keluarga mereka. Bagus ya. Kristen ya? Kristen ya, ada kasihnya ya. Iya betul. Oleh karena itu apa tadi? Apa? Ada yang mau lanjutin? Nggak ada. Makanya gue selalu berpikir bahwa setiap talent MLI atau setiap project MLI harus oke gitu. Iya. Harus oke karena berdampaknya ke keluarga-keluarga kita semua yang ada di kantor ini. Betul. Bagus itu pemikirannya. Tapi sekarang gue mau ngetes lu. Oke. Gue mau memberikan pertanyaan cepat. Pertanyaan yang butuh jawaban cepat, oke? Iya. Siap ya? Ini yang kalau gue nonton ini, aduh. Situ bisa jawab nggak ya? Lo bilang lo care kan sama keluarga yang ada di kantor ini kan? Okay. Aduh. Oke. Lo jawab cepet ya? Ya. Ini adalah jawaban yang pop up pertama kali di pikiran lo. Oke. Nomor 1, Patrick atau Adri? Adri. 2, Adri atau Viko? Adri. Oke. 3, Coki atau Muslim? Coki. 4, anak atau pasangan? Anak. Oke. 5, sex or drinks? Drinks. Oke. 6, di MLI atau pindah dibayar 2,5 miliar? Di MLI. Oke. Tepar di klub atau muntah di mobil? Muntah di mobil. Gak ada yang lihat. Sio Coki atau Sio Pras Teguh? Sio Pras Teguh. Oke. Dugem di Bandung atau Jakarta? Bandung. Playboy atau pemabuk? Pemabuk. Oke, thank you. Oke, again lagi, thank you for coming. Thank you, Bang. Thank you.